Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Syuraya Zain dari Prodi KPI kelas B dengan NIM 23384022042. Baik, di Syuraya Review kali ini saya akan bawakan review materi saya, yaitu sumber hukum ijma sebagai hujjah. Nah, pengertian dari ijma sendiri yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid terkait suatu perkara setelah zaman Rasulullah SAW yang tidak ada dalil hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Walaupun dalil hukum dari suatu perkara tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun Al-Quran dan hadis ini tetap menjadi dasar dari hukum ijma, dikarenakan Al-Quran dan hadis ini adalah sumber hukum utama sebelum ijma dan qiyas. Karena Al-Quran ini memang original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti isinya adalah kebenaran, dan hadis ini berasal dari Rasulullah SAW yang mana pasti dalam setiap ucapannya adalah kebenaran juga. Sedangkan ijma dan qiyas ini memang hanyalah hasil ijtihad dari ulama-ulama mujtahid yang tidak luput dari salah dan dosa. Lalu rukun ijma itu ada 4. Yang pertama itu dihadiri oleh beberapa mujtahid. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan seluruh mujtahid. Yang ketiga yaitu kesepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas. Dan yang keempat yaitu kesepakatannya harus kesepakatan yang bulat dan utuh. Jadi rukun ijma itu harus ada keempat-empatnya. Yang pertama itu dihadiri beberapa mujtahid. Jadi dalam penentuan ijma tersebut harus dihadiri oleh beberapa mujtahid. Lalu kesepakatannya itu berasal dari seluruh mujtahid yang hadir. Jadi seluruh mujtahid yang hadir itu harus sepakat atas hukum yang ditentukan setelah dilakukannya ijma. Lalu kesepakatan tersebut dinyatakan dengan tegas. Jadi kesepakatan yang dihasilkan itu harus bersifat tegas, tidak boleh samar-samar. Seperti misalkan hukum suatu perkara itu wajib atau sunnah atau haram atau mubah dan sebagainya. Lalu kesepakatannya harus kesepakatan yang bulat dan utuh, tidak boleh ragu-ragu. Jadi harus bulat dan utuh, semua ulama mujtahid harus setuju dan hukumnya harus jelas. Lalu macam-macam ijma ada 2, yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Dan objek ijma yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dilakukanlah ijma tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.